sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh, selamat datang kembali di channel Cerita Dickson. Tentunya bersama saya sendiri dan dibarengi sama kawan-kawan saya yang rada-rada haus sama tatapan tajam, tante berbodi tekdung, dan perut agak buncit tapi menggoda selera rakyat. Kali ini kita akan membahas film Indonesia yang sangat populer pada tahun 2012, yaitu film 5 cm. Bagaimana tidak, gara-gara film ini banyak yang termotivasi untuk sedikit mengingat aura keganasan mahasiswi kampus. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor besar seperti Herjunot Ali, Pevita First, Denny Sumargo, Railins, Ferry Nurli, dan Igor Saikoji. Daripada kelamaan kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan 5 orang sahabat yang memiliki keanehan masing-masing. Yang pertama, Arial. Dimanapun dia makan, dia selalu membawa kecap. Walaupun memiliki otot yang kekar, tapi takut sama cewek. Yang kedua, Ian. Hobi makan, bermain game, dan hobi mengoleksi video-video tekdung tante berbodi moklen. Selanjutnya, perkenalkan Riani. Gadis cantik ini mempunyai suatu keunikan, di mana dia sangat suka dengan kuah Indomie. Namun, dia adalah wanita yang paling pengertian dan memahami semua tentang kita berempat. Selanjutnya, ada Genta, manusia cool, pekerja keras, dan satu kantor dengan Riani. Dan yang terakhir, Zafran. Dia adalah manusia yang mengaku paling keren, humanis, puitis, dan percaya dengan kekuatan cinta. Dari tanah dengan tegak. Berawal dari sebuah rencana Genta yang merasa bahwa mereka tidak mempunyai teman di luar selain mereka berlima dan sudah mulai merasa bosan dengan kebiasaan yang sering mereka lakukan selama 10 tahun terakhir, ngopi dan nongkrong di kafe. Dari kejenuhan itu, mereka ingin merasakan sesuatu yang berbeda dan mereka berniat untuk tidak bertemu bahkan SMS atau teleponan sekalipun dalam waktu 3 bulan. Awalnya, Riani gak setuju dengan rencana Genta, meskipun di akhir Genta sudah merencanakan sesuatu di pertemuan mereka yang akan datang. Dan dalam pertemuan itu, Genta berjanji mereka semua tidak akan pernah bisa melupakannya. Dan setelah dibujuk, akhirnya mereka semua sepakat untuk tidak bertemu dalam waktu yang telah mereka sepakati. Dan hari mereka pun dimulai dengan kesibukan masing-masing. Di rumah. Loh? 1 bulan pun berlalu, Ian melanjutkan skripsinya yang belum selesai selama 6 tahun ini. Zafran dengan kebiasaan sehari-harinya yaitu bikin puisi dan teleponin Dinda, adiknya Arial. Ya, meskipun setiap kali ditelepon jawabannya gitu-gitu aja. Genta terus merintis karirnya sebagai seorang pengusaha, dan Arial yang masih selalu ngadeg-deg ngucur kesang bila berkenalan dengan wanita. Riani dan yang lainnya mulai merasa bosan dengan keadaan yang sedang mereka jalani sekarang. Andai matamu melihat aku. Bunda lagi ngapain? Hingga tibalah mereka untuk bertemu sesuai waktu yang telah mereka sepakati. Dengan informasi yang Genta berikan melalui pesan di HP, dia menyuruh mereka untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk pertemuan. Zafran dan yang lainnya pun bersiap menuju tempat pertemuan yang telah Genta tentukan, yaitu stasiun kereta api. Tapi di sini, Arial tidak sendirian dan ditemani cewek idaman Zafran, yaitu Dinda. Di sini, Zafran dengan puisi romantisnya terus merayu Dinda. Tibalah mereka di stasiun Malang dan berlanjut ke Tumpang. Dan ternyata, rencana Genta selama ini yaitu mendaki gunung Mahameru, 3.676 meter dari permukaan laut puncak tertinggi Jawa. Dan perjalanan pun dimulai. Tibalah mereka di Ranupani, awal pendakian dimulai. Tetapi karena malam sudah larut, mereka beristirahat di sana sampai pagi.
Setelahnya, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, diawali dengan berdoa bersama. Di perjalanan, kaki Zapran terluka karena kelamaan berjalan dan mereka merasakan kecapean juga kehabisan perbekalan air. Namun, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Di sini, mereka disuguhkan pemandangan danau yang sangat indah yaitu Rana Kumbolo dan disebut-sebut sebagai surganya Mahameru. Seketika, rasa lelah mereka pun hilang. Di sini, Ian sempat bertanya pada Genta dan Riani yang dari awal mereka saling menyukai, namun tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Scene berlanjut, setelah rasa lelah mereka hilang, perjalanan diteruskan dengan menaiki tanjakan cinta. Yang konon katanya, jika berhasil naik ke atas dan memikirkan orang yang kita cintai, maka akan menjadi kenyataan. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh menengok ke belakang. Seketika, Juple dan Ian langsung bergegas pergi menaiki tanjakan cinta dengan penuh semangat karena Ian memiliki impian ingin menikahi Happy Salma. Akan tetapi, di tengah-tengah mereka malah menengok ke belakang karena dipanggil oleh Arial. Alhasil, semuanya berantakan. Kalau ngapain lihat ke bawah? Gue ikutin lu tadi. Udah jauh banget lagi. Ya, tau gitu gue berangkat sendiri. Setelah berjalan cukup jauh dan menghabiskan tenaga, mereka tiba di suatu tempat dengan cuaca yang sangat dingin dan diselimuti abu vulkanik. Ya, karena Mahameru masih berstatus aktif. Tempat itu disebut dengan Kalimati. Di sana, Genta menjelaskan bahwa jam 9 tepat mereka harus beristirahat karena pendakian sebenarnya adalah nanti pukul 2 dini hari. Karena mereka harus sampai di puncak Mahameru pas mentari terbit untuk melihat keindahan puncak tertinggi Jawa di Gunung Mahameru. Dan alat-alat perbekalan mereka harus disimpan di bawah karena berbahaya bila dibawa ke puncak. Karena medan yang cukup terjal dan sering terjadi longsoran batu secara tiba-tiba. Sebelum berangkat melakukan pendakian, seperti biasa mereka melakukan doa bersama terlebih dahulu. Setelahnya, mereka bersiap dan mulai berangkat menuju pendakian. Dan pendakian Mahameru dimulai. Di awal pendakian, Genta menyadari bahwa mereka kehilangan satu anggota temannya yaitu Arial. Ternyata Arial menggigil karena kedinginan hebat akibat cuaca dingin di sana yang mencapai 0 derajat. Mereka bergegas menolong Arial dan memberikan semangat padanya. Perjalanan pun dilanjutkan. Rasa lelah mereka mulai terobati setelah melihat matahari terbit dan yang pernah Genta bilang yaitu samudera di atas awan. Mereka menikmati keindahan tersebut sejenak dan semakin bersemangat untuk cepat sampai di puncak gunung. Matahari 17 Agustus. Akan tetapi, setelah selesai menikmati indahnya panorama itu, tiba-tiba terjadi longsor batu yang datang secara tiba-tiba. Dengan sebisa mungkin mereka berlindung dan berusaha menghindari longsoran batu tersebut. Namun karena terlalu banyak batu yang longsor, batu tersebut mengenai tubuh Ian hingga dia terpental jatuh ke bawah. Dan juga mengenai kepala Dinda tepat di dekat telinganya yang membuat pendengaran Dinda berdarah berdengung sebentar. Jelas mereka panik dan menangis karena Ian tak juga sadar. Setelah semua usaha pertolongan dilakukan, akhirnya Ian kembali sadar dan mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sampailah mereka di puncak tertinggi Jawa 3.676 meter di atas permukaan laut dengan sejuta keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan. Semua rasa lelah dan perjuangan mereka terbayar lunas dan tuntas saat itu juga. Merah putih dikibarkan dan mereka mencurahkan semua impiannya di puncak Mahameru. Saya, Genta, telah mendaki Mahameru bersama sahabat tercinta di tanah air tercinta ini. Yang berani nyela Indonesia, ribut sama gua. Setelah puas, mereka kembali turun dari puncak dan beristirahat kembali di Rana Kumbolo. Di saat malam, Ian menjelaskan jika dia tidak akan pergi berangkat ke Manchester untuk melanjutkan kuliahnya. Dan di malam itu juga, Genta dengan percaya diri mengungkapkan isi hatinya pada Riani dengan mengatakan semua perasaannya.
Namun, Riani bilang jika dia tidak bisa menerima Genta menjadi kekasihnya, dan ternyata yang ada di dalam hati Riani saat ini dan dari awal adalah Zafran. Sontak, pembicaraan mereka terdengar oleh Zafran dan Dinda. Seketika, Zafran merasa kaget dan Dinda yang sudah mulai membuka hati untuk Zafran harus menerima dan menutup kembali hatinya untuk Zafran demi persahabatan mereka. Beberapa tahun berlalu, Ian berhasil lulus menjadi sarjana dan impiannya menikah dengan Happy Salma terwujudkan. Genta telah memiliki kantor sendiri dengan desain ala-ala kafe sesuai kebiasaan mereka meeting sambil nongkrong di kafe. Arial yang selalu berkeringat di depan cewek ternyata melamar wanita yang dia kencani dulu yaitu Indi. Riani kini telah menikah dengan Zafran dan kini Riani menjadi ibu dari Zafran Junior. Setiap hari, kamu lihat setiap hari dan percaya bahwa kamu luar biasa. Ada dalam setiap diri manusia bila ia meyakini. Meskipun begitu, persahabatan mereka masih tetap terjaga dan terjalin baik hingga saat ini. Dan kini mereka sudah memiliki anak masing-masing. Mereka percaya jika setiap impian dan cita-cita harus mereka taruh di depan mereka 5 cm dari depan mata. Dan percaya bahwa cinta dan keyakinan bisa merubah segala hal. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa kini Dinda sedang dekat dengan Genta. Sentimeter di depan kening kamu. Oke kawan, ending yang sangat memanjakan halusinasi kita terhadap persahabatan, impian, cita-cita, keyakinan, dan cinta. Dimana kita harus menjaga semua itu dengan baik. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mewek melihat film ini. Dukung terus channel kita dan jangan pernah lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita makin semangat buat videonya. Sampai ketemu lagi sama Bang Dikson di review-review film yang akan datang dan makin terame. Dan permios.